ini loh nyawa-nyawa saya sendiri, tubuh saya Sendiri. sendiri. Kehidupannya, tubuhnya, nyawanya itu merupakan miliknya. Universitas Brawijaya Malang digegerkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan mantan mahasiswanya. Korban nekat mengakhiri hidupnya. Polisi melakukan olah TKP di rumah menghabisi kedua anaknya. Setelah beraksi, ia pun melakukan bunuh diri. Malang yang diduga bunuh diri akibat jeratan utang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, masih bersama kami di channel resmi milik Imam Sidoarjo, di channel keren Kamera Santai. Diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang fikih, dan tentunya berdasarkan referensi-referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab-kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Alhamdulillah, dua narasumber yang sangat membidangi dalam hal ini, Gus Wasil Zidhu Ilmah dan Gus Faiz Albar, Sugeng Enjing Gus. Diskusi kita kali ini waktunya pagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan selalu menebarkan kebaikan. Tema kita pada pagi hari ini, Gus, ada pertanyaan yang diajukan di akun Azub Maulana Ahmad tentang bunuh diri yang sedang marak di media, Gus. Ada beberapa orang yang mengakhiri hidupnya, entah itu faktornya karena faktor ekonomi, percintaan, tekanan keluarga, ataupun tekanan lingkungan dan lain-lain. Mereka mengambil solusi untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ini sangat marak sekali, Gus, di media itu. Gus Faiz Albar, bagaimana menurut panjenengan, Gus, soal bunuh diri ini, Gus? Pertama, untuk masalah bunuh diri ini, ayat Al-Qur'annya sudah jelas, Mas Yusuf. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada penggalan ayat, wala tulqu biaidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kekuatan kalian, tangan kalian untuk menjatuhkan diri kalian di dalam mara bahaya, di dalam kematian, yaitu dalam tanda kurungnya bunuh diri, melukai diri sendiri. Itu larangan agama. Jelas dari ayat itu kita bisa ambil poin bahwa itu hukumnya adalah haram. Haram. Di dalam satu hadis, ini satu hadis yang cukup pas dengan kasus kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan bahwa dulu Rasulullah itu pernah dawuh bahwa ada seseorang lelaki yang dia itu mengalami sakit parah. Mengalami sakit parah yang tidak mampu untuk dia tahan saking sakitnya. Fajazi'a fa'akhadha sikinan fahazza biyadahu. Ketika dia merasakan sakit yang begitu besar, tidak mampu untuk dia tahan, maka dia mengambil pisau untuk memotong tangannya dengan harapan hilang rasa sakitnya. Ketika dia memotong tangannya, lantas tangannya ini bercucuran darah yang tidak henti-henti sampai akhirnya dia itu mati. Dan ketika dia mati, Allah Ta'ala langsung berfirman, qala Allah Ta'ala badaroni abdi binafsi haramtu alaihil jannah. Allah Ta'ala berkata, hambaku ini yang dia pikir dengan menghilangkan tangannya, dengan melukai dirinya, itu solusi untuk menghilangkan permasalahannya. Dia menyangka itu sebagai solusi, justru itu menghantarkan dirinya dengan cepat untuk membunuh dirinya sendiri, dan aku haramkan untuknya surga. Justru balasan yang begitu besar untuk orang-orang yang melukai dirinya adalah sampai diharamkan untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Dari hadis itu ada satu pelajaran yang penting, Mas Rashid. Di sini dikatakan bahwa bagaimana caranya kita itu memiliki yang namanya fadilatus sabr alal bala wa tarkut tadajjur minal alam. Bagaimana caranya kita itu bersabar menghadapi ujian-ujian yang ada. Jangan sampai kita itu menganggap ujian itu tidak ada solusinya. Bahkan kita menganggap hasil paling akhir solusinya adalah kematian, bunuh diri. Jangan sampai. Tidak ada seperti itu. Bukan solusi, ya? Bukan solusi. Kematian bukanlah solusi untuk problem kita. Maka kita harus menyimpulkan bahwa kematian dengan cara bunuh diri itu adalah larangan syariat. Itu hukumnya haram, bahkan itu dianggap sebagai dosa besar. Bahkan dalam hadis tadi dikatakan haram masuk surga bagi mereka-mereka yang bunuh diri. Membunuh dirinya sendiri
dengan cara apapun itu haram baginya untuk masuk surga. Haram masuk surga. Haram masuk surga. Allah Ta'ala yang mengharamkan. Yang terakhir poinnya gini Mas. Bahkan di dalam satu hadis Mas Rosyid dikatakan orang yang membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pisau, maka pisau itu akan dia bawa kelak di neraka. Dia tancapkan ke dalam perutnya selamanya. Karena apa? Karena sebagai balasan dia bunuh diri, setimpal dengan itu dia bawa pisaunya. Dia tancapkan, dia bunuh dirinya terus-menerus seperti itu. Orang yang bunuh diri menggunakan racun, dia bawa racunnya kelak di neraka untuk meminum racun itu terus-menerus sampai selama-lamanya. Selamanya di neraka. Tapi ini oleh para ulama diarahkan bahwa yang masuk neraka selamanya bagi orang yang bunuh diri itu adalah liman istahallahu. Bagi mereka-mereka yang menganggap perilaku bunuh diri itu legal secara syariat. Perilaku bunuh diri itu boleh secara syariat. Itu yang nantinya akan dikekalkan di neraka selama-lamanya. Karena apa? Dia menganggap bunuh diri itu halal, padahal itu haram secara syariat. Menghalalkan sesuatu yang haram secara syariat itu dianggap perilaku kafir. Sehingga tidak janggal kalau dia itu diabadikan di dalam neraka seperti itu. Oleh karenanya, jangan sampai orang yang memiliki problem ekonomi, percintaan, bahkan mungkin skripsi. Nah, para mahasiswa yang skripsinya mangkrak, tidak dapat ACC dari dosennya, dia menganggap, wah ini nggak ada solusi hidup. Solusi hidup terakhir adalah kematian. Bukan. Solusi hidup itu bukan kematian, bukan bunuh diri, tapi menghadapi itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Tapi kan sama sekali tidak melukai orang lain, Gus. Artinya kan suka-suka gue dong. Tubuh saya sendiri, nyawa-nyawaku sendiri. Saya sama sekali tidak melukai orang lain. Kalau Gus Wasil bagaimana Gus menanggapi itu, Gus? Iya. Memang yang jenengan sebutkan tadi itu Mas Rasyid merupakan salah satu dakwah pembenaran bagi orang-orang yang bunuh diri untuk melakukan bunuh diri. Mereka berdakwah bahwa ini loh nyawa-nyawa saya sendiri, tubuh saya sendiri. Maka apakah benar model pembenaran mereka yang seperti ini? Ini sudah dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Halal wal Haram. Beliau berkata di dalam kitabnya, wahayatul insani laisat milkan lah. Hidupnya seorang manusia bukanlah miliknya dia sendiri. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Fahuwa lam yakhluk nafsahu wala udwan min a'dha'i au khaliyatan min khalaya. Sini diberi alasan bukti bahwa dia bukanlah si pemilik daripada hidupnya sendiri adalah dia sama sekali tidak ikut menciptakan ruhnya. Bahkan dia juga tidak ikut menciptakan bagian tubuh terkecil yang ada pada dirinya. Sehingga dakwaan mereka, dakwaan orang-orang yang melakukan bunuh diri bahwa ini loh hidup-hidup saya sesuka saya dan juga yang lain, sama sekali tidak dibenarkan. Kenapa? Di kelanjutannya beliau juga berkata, wa innama nafsuhu wadi'atun indahu istauta'ahu Allahu iyah. Kehidupannya, tubuhnya, nyawanya itu merupakan miliknya Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia. Sehingga kalau ini merupakan sebuah titipan, fala yajuzu at-tafritu fiha fa kaifa bil i'tida'i 'alaiha. Maka ketika memang hidupnya, nyawanya, tubuhnya ini merupakan sebuah titipan dari Allah Ta'ala, maka dia tidak diperbolehkan untuk sembrono. Dititipi kok sembrono. Dititipi kok malah sembrono. Apalagi sampai ketika dia itu tarafnya bukan hanya sekedar sembrono. Tarafnya sudah sampai menyakiti dirinya sendiri atau bahkan dia membunuh diri sendiri. Maka ini sangat bertentangan dengan yang namanya sebuah titipan itu. Makanya dakwaan yang seperti itu hanyalah pendakwaan yang sifatnya mereka agar dimaklumnya itu tidak perlu dibenarkan. Sehingga saya rasa sudah cukup dengan apa yang didakwakan tadi. Sebenarnya dalam solusinya itu bukan kok dengan bunuh diri, tapi harus sabar dan juga tidak selalu sambat. Yang seperti itu. Tidak sambat atau jur alal alam. Kalau orang itu kalau dalam kitabnya dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al Asqalani, alasannya beliau karena kalau seseorang itu terus sambat maka yufdi ila ma huwa asyaddu. Bisa lebih parah sehingga dia sudah galau nih kenemenan akhirnya. Intinya pembenaran yang seperti itu tidak bisa dibenarkan karena kehidupan manusia ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Baik, saya kira sudah cukup jelas apa yang dipaparkan tadi, bahwa bunuh diri adalah bukan sebuah solusi terbaik. Cukup jelas nih Gus. Yang dipaparkan tadi semoga bermanfaat dan bisa diterima di halayak umum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.